Shalom adik-adik semua. Wah, semangat banget nih yang mau sekolah minggu bareng-bareng di Sakinah Kids. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita mau sikap doa yang baik. Kita mau berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, karunia, dan anugerah yang luar biasa bagi kami dan keluarga kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus dan terang Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Yeay. Nah adik-adik, kita tahu bahwa kita itu sangat cinta sama Tuhan kan? Ayo, siapa di rumah yang cinta sama Tuhan Yesus, angkat tangannya. Wah, semua sangat cinta sama Tuhan Yesus. Yang cinta sama Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Kita ajak keluarga kita yang ada di rumah, teman-teman semua, untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Pakai sebaan ya, yang semangat. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus, aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku jero banget. Nah adik-adik, kita harus tetap berpegang pada pokok kita. Pokok kita siapa? Ayo, dia Tuhan Yesus dan kita adalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau
cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah. Yeay, semangat banget nih adik-adik Kak, gerakannya di rumah. Wah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sudah siap buat dengar firman Tuhan? Siap dong. Nah, kita sekarang mau pujikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya siap doa ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mau menyertai kami saat kami memuji dan muliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menerima setiap sembah dan pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hati yang subur supaya benih-benih firman Tuhan saat ditaburkan boleh berbuah, berakar, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dadah. Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu dengan Om Gun pada pagi hari ini. Kembali kita bersyukur dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita belajar tentang karunia. Apa itu karunia? Tetapi sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dulu pada pagi hari ini. Dan yang diambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai yang ke-11. Oke, Om Gun akan membacakannya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman,
dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Oke, sekarang seperti yang Bun katakan tadi, kita belajar tentang karunia. Apa itu karunia? Kalau di sini di ayat yang ke-11 dikatakan ternyata karunia itu adalah sesuatu yang khusus. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Merupakan anugerah. Dan ini diberikan secara khusus kepada orang-orang dengan dikehendaki oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi, kalau untuk karunia ini, masing-masing orang tidak sama. Masing-masing orang berbeda. Nah, kenapa Tuhan memberikan semuanya itu untuk berbeda? Tadi dikatakan bahwa pada ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Maksudnya apa untuk kepentingan bersama? Jadi, karunia ini diberikan oleh Tuhan, masing-masing satu orang minimal satu. Gitu ya. Terus kenapa diberikan untuk kepentingan bersama? Jadi semuanya jemaat Tuhan diperlengkapi dengan karunia ini untuk membangun jemaat Tuhan. Om Gun sudah mendaftarkan karunia-karunia yang ada di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11 tadi. Oke. Nih, Om Gun mencatat ini. Yang pertama, karunia di sini dikatakan adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua ada karunia berkata-kata tentang pengetahuan. Yang ketiga ada iman. Jadi karunia iman. Yang keempat karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, terus apa lagi? Yang keenam karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, berkata-kata dalam bahasa roh. Dan yang kesembilan adalah menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Jadi, semuanya ini diberikan kepada jemaat Tuhan dan diberikan kepada masing-masing orang. Jadi, kita pada saat ada karunia ini kan ada 9. Terus, kita nggak bisa milih. Misalnya gini, wes Tuhan saya pengen karunia untuk menyembuhkan aja, karena keren Tuhan, gitu ya. Karena nanti kalau saya berdoa buat orang sakit, tumpang tangan orang itu sembuh. Nggak bisa. Jadi, karunia ini diberikan oleh Tuhan menurut kehendak Tuhan. Jadi kita nggak bisa minta, kita bisa minta, tetapi diberikan atau tidak, itu terserah Tuhan. Jadi paham? Jadi masing-masing orang nanti kita akan cari sendiri. Jadi Om Gun pada pagi hari ini tidak menjelaskan gitu ya tentang karunia-karunia ini. Nanti mungkin lain waktu atau dijelaskan oleh guru-guru skala minggu yang lain. Tetapi minimal ada 9 ini. Ada lagi di ayat yang lain yang ada tambahan untuk karunia yang lain. Tetapi ingat bahwa kita bisa minta kepada Tuhan. Kita bisa minta salah satu atau duanya bisa. Atau 3 bisa, enggak apa-apa. Tetapi ingat, yang memberikan semuanya, yang merestui semuanya, diberikan atau tidak, itu adalah Tuhan sendiri. Jadi paham ya tentang karunia ini ya? Oke, kalau sudah paham, terus mungkin pertanyaan, waduh itu ada 9 Om Gun. Terus pertanyaannya, apakah ada yang lebih baik? Apakah nomor 1 sampai nomor 9 ini apakah ada yang lebih baik dari karunia yang lain? Ayo. Kira-kira gimana? Tidak ada.
tidak ada satu karunia ini yang lebih baik dari karunia yang lain. Tidak dikatakan bahwa karunia menyembuhkan lebih baik daripada karunia iman. Karunia iman tidak lebih baik dari karunia bernubuat. Tidak. Karena karunia ini datangnya dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang memberikan pasti semuanya baik. Kenapa Tuhan berikan semuanya ini? Untuk kepentingan bersama di dalam satu jemaat Tuhan. Jadi paham ya? Jadi tidak ada karunia yang baik, yang lebih baik daripada karunia yang lain. Tidak. Tetapi ingat, kita sebagai orang percaya, minimal kita akan dipercayakan satu karunia ini sama Tuhan. Dan itu kita bisa minta, Tuhan saya minta karunia ini. Boleh nggak? Kalau memang Tuhan tidak berikan, ya sudah. Siapa tahu Tuhan memberikan karunia yang lain. Oleh karena itu, masing-masing dari kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita tanya, Tuhan, karunia apa sih yang Tuhan percayakan kepada saya? Kira-kira Tuhan mau mempercayakan kepada saya ini karunia yang seperti apa? Sehingga pada saat kita tahu nanti karunia yang Tuhan berikan, kita dapat mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat kita menggunakan karunia itu bukan untuk sombong-sombongan, seperti yang Om Bun katakan tadi, gitu ya. Misalnya kita diberikan karunia untuk menyembuhkan. Terus kita bangga, wow, saya lebih hebat daripada karunia yang lain. Ingat, itu loh si A pada saat berdoa untuk orang sakit tidak bisa sembuh, tetapi pada saat saya berdoa untuk orang sakit, orang ini sembuh, berarti saya lebih hebat. Tidak. Ingat bahwa karunia itu diberikan oleh Tuhan. Seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gagah-gagahan. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang yang saat ini rindu memiliki karunia yang Tuhan percayakan kepada kita minta kepada Tuhan. Dan ingat, apapun nanti karunia yang Tuhan percayakan kepada kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat kita diberikan karunia apapun itu, gitu ya. Pada saat kita berbicara dengan bahasa roh, bahasa yang Roh Kudus berikan, kita bisa menafsirkan bahasa roh, atau kita bisa membeda-bedakan bahasa roh, atau kita bisa beriman, kita lebih beriman daripada orang lain, itu adalah karunia khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati. Karunia ini diberikan kepada, bukan diberikan ya, dipinjamkan yang betul ya, dipinjamkan oleh Tuhan kepada masing-masing orang. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, diambil. Diberikan secara khusus kepada orang-orang pilihannya. Dan ingat, apa yang kita lakukan dengan karunia itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan supaya nama kita yang ditinggikan. Bukan nama kita yang nanti dihormati oleh orang lain. Bukan nama kita yang nantinya akan tersohor, gitu, terkenal di mana-mana. Tidak. Tetapi, biarlah pada saat kita menggunakan karunia itu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Om Gun punya karunia sendiri. Kalian semua punya karunia sendiri. Guru-guru sekolah minggu punya karunia sendiri. Mana yang lebih baik? Tidak ada. Tetapi, kita gunakan semua karunia yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberikan karunia itu kepada gereja Sakinah, kepada GBI Sakinah. Supaya apa? GBI Sakinah bertumbuh, GBI Sakinah berkembang, dan GBI Sakinah boleh berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukurlah. Mungkin pada saat ini kita masih bingung, aduh tuh Om, karunia saya apa sih Om? Gitu ya. Saya belum tahu karunia saya. Ingat, yang punya karunia siapa? Tuhan. Yang punya karunia siapa? Roh Kudus. Tugas kita adalah meminta. Tugas kita adalah berdoa. Nanti Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ingatlah, kalau Tuhan sudah memberikan semuanya itu, dan kita dipercayakan satu karunia itu, kita akan pasti dipakai Tuhan secara luar biasa. Satu hal yang luar biasa,
masing-masing dari kita pasti akan diberikan satu karunia oleh Tuhan, sehingga apa? Karunia-Nya Om Gun, karunia kalian dapat dipergunakan untuk memperbesar kerajaan surga yang ada di Sakinah ini. Amin. Om Gun akhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap yakin bahwa ada karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetap meminta kalau itu memang belum ketemu. Dan yakinlah, kalau Tuhan sudah mempercayakan itu, pergunakan dengan baik. Kembali lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke? Oke, kita berdoa dulu yuk. Oke, kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar tentang karunia. Kami sudah sedikit mengerti macam-macam karunia yang ada sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan akan memperlengkapi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan satu karunia, dan itu boleh kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tetap percaya, jikalau karunia itu Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya kehendak atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami pun boleh dapat mempergunakan karunia yang nantinya Tuhan akan percayakan kepada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun karunia itu, kami akan terima dan kami akan mensyukuri dan kami akan mempergunakan Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak yang ada, Tuhan anak sekolah minggu yang ada, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau sendiri yang akan terus menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sampai saat ini masih belajar di rumah. Dan kami tetap serahkan, biar Tuhan akan terus berikan hikmat kepada mereka semua. Kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang ada, Tuhan akan tolong, sehingga Tuhan Yesus pun akan terus senantiasa memberikan hikmat. Sehingga pada saat mereka mengajar, pada saat mereka menyampaikan kebenaran firman-Mu, itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami, buat Opa Harun, buat gembala sidang, buat pembela sidang yang ada, juga buat seluruh jemaat, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau sendiri yang terus berkarya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami boleh bersyukur bangsa dan negara kami sampai saat ini dalam keadaan yang baik. Bangsa dan negara kami ada dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Kami tetap serahkan pemerintahan kami, kiranya Engkau sendiri pun akan terus menolong setiap pemerintahan yang ada, sehingga mereka boleh dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri akan tetap menyertai kami, sehingga kami boleh ada di dalam naungan tangan kasih Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini dulu kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.